warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nora Sabita. Saya berasal dari kampus Institut Teknologi Bacarudin Yusuf Habibie. Dan saya berasal dari kelas IKAN 24C dengan NIM 2410111058. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi yang bernama Shortest Job First dengan jenis penjadwalan preemptif. Nah, sebelum kita mencari tahu cara pengerjaannya, kali ini kita akan mempelajari materinya terlebih dahulu ya. Nah, apa sih pengertian dari Shortest Job First itu? Shortest Job First sendiri adalah algoritma yang menentukan proses dengan waktu eksekusi yang paling singkat, dengan tujuan untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata atau waiting time dan waktu penyelesaian rata-rata atau turnaround time. Karena kali ini kita menggunakan jenis penjadwalan preemptif, maka tentu saja CPU dapat menghentikan proses dengan waktu eksekusi yang paling panjang dan akan mendahulukan waktu eksekusi yang paling singkat. Nah, sekiranya itu bisa digambarkan seperti misalkan waktu prosesnya memiliki eksekusi yang paling lama adalah 8 dan tiba-tiba ada waktu proses dengan eksekusi yang paling singkat yaitu 5, maka otomatis proses dengan waktu eksekusi yang paling singkat akan didahulukan lebih dahulu. Beberapa karakteristik dari Shortest Job First ini terdiri yaitu jenis penjadwalannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jenis penjadwalannya itu menggunakan preemptif, yang dimana CPU dapat menyela proses kapan saja, apalagi jika proses tersebut memiliki nilai eksekusi yang paling singkat, maka otomatis dia akan segera didahulukan. Yang kedua adalah kriteria utama. Dalam Shortest Job First ini, kriteria utama yang digunakan adalah burst time. Maka pemilihan proses itu didasarkan pada waktu eksekusi yang paling singkat. Dan terakhir adalah tujuannya. Tujuannya itu untuk menjalankan proses yang lebih singkat terlebih dahulu. Ini untuk algoritma ini berusaha untuk mempercepat penyelesaian rata-rata proses. Adapun kelebihan dari Shortest Job First ini yaitu tentu saja waktu tunggu rata-ratanya itu lebih kecil, dan kedua itu adalah waktu penyelesaian yang lebih cepat, dan efisiensi penggunaan CPU itu lebih tinggi karena selalu mengeksekusi proses dengan waktu yang paling singkat. Namun terdapat juga beberapa kekurangannya. Berikut adalah kekurangan yang dimiliki oleh Shortest Job First ini, yaitu dapat menyebabkan starvation. Itu dikarenakan CPU terus menunda waktu eksekusi yang paling panjang, sehingga dapat menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap eksekusi yang memiliki nilai panjang tersebut. Dan kedua itu adalah kita perlu memperkirakan burst time-nya itu dengan akurat, karena jika tidak, maka akan terjadi kesalahan pada eksekusi tersebut. Yang ketiga adalah implementasi yang lebih kompleks, itu dikarenakan harus terus dipantau dan membandingkan sisa waktu proses yang sedang berjalan dengan proses yang baru datang. Berikut ini cara kerja algoritmanya. Yang pertama adalah CPU mulai mengeksekusi proses dengan burst time yang paling kecil dari daftar proses yang sudah datang. Yang kedua adalah jika proses baru datang dengan burst time yang lebih kecil itu dari sisa waktu yang proses sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan ini akan dihentikan sementara dan akan berpindah ke proses yang baru datang tersebut, yaitu dengan proses dengan nilai eksekusi yang paling kecil. Yang terakhir adalah proses akan terus berlanjut sampai selesai. Nah, berikut ini adalah contoh soal yang telah saya siapkan, yaitu tentukan completion time atau CT dari soal yang disebutkan. Nah, ini dia contohnya. Dan hitunglah rata-rata turnaround time-nya dan rata-rata waiting time dengan menggunakan sistem operasi Shortest Job First preemptif ini. Di sini kita bisa lihat prosesnya ada 4 proses,
yaitu P1 dengan arrival time 0 dengan burst time sebanyak 6, dan yang kedua adalah P2 atau proses kedua dengan arrival time sebanyak 2 dengan burst time sebanyak 9, dan proses ketiga dengan arrival time sebanyak 3 dan burst time sebanyak 8, dan yang terakhir adalah proses yang keempat dengan arrival time sebanyak 4 dan burst time-nya juga sebanyak 4. Dan ini dia salah satu pengerjaan yang telah saya siapkan. Di sini saya akan menggunakan Gantt chart agar lebih mudah. Di sini kita bisa lihat P1 itu memiliki arrival time sebanyak 0. Tentu saja di angka 0 ini P1 sudah berjalan ya. Nah, di sini dengan burst time itu masih tetap sama dengan sebanyak 6. Lalu pada proses kedua yang datang, kita akan maju sebanyak 2 langkah sesuai dengan arrival time dari proses kedua ini. Nah, saat P2 telah datang, P1 akan berkurang, alias burst time-nya itu akan berkurang. Burst time-nya akan berkurang, yang tadinya sebanyak 6 akan berkurang sebanyak 2 langkah dari sebanyak arrival time dari P2, yang akhirnya burst time-nya itu menjadi 4 di saat P2. Nah, di sini kita bisa bandingkan P2 itu waktu eksekusinya lebih panjang karena ada burst time sebanyak 9, maka yang akan kita dahulukan adalah P1. Dan saat itu kita akan langsung masuk ke proses ketiga dengan arrival time sebanyak 3 juga. Nah, di arrival time yang ketiga ini dia proses ketiga memiliki burst time sebanyak 8. Nah, P2 ini akan kita keluarkan lebih dahulu karena dia memiliki proses eksekusi yang lebih panjang. Nah, karena P3 telah datang, otomatis burst time dari P1 akan berkurang lagi. Yang tadinya itu burst time-nya adalah 4 akan berkurang 1. Itu menjadi burst time yang ketiga. Nah, P3 ini karena memiliki burst time yang lebih tinggi dari P1, otomatis P1-nya ini akan kita akan dahulukan lagi. Jadinya P3 ini akan kita keluarkan untuk sementara, dan kita akan langsung masuk ke proses yang keempat dengan arrival time-nya juga 4, burst time-nya juga 4. Nah, karena P3 telah kita keluarkan, kita akan lebih mendahulukan P4 dan P1 terlebih dahulu. Nah, yang lebih besar di sini adalah P4 ya, burst time-nya itu adalah 4. Nah, karena P1-nya ini berkurang lagi, kini burst time-nya menjadi 2. Nah, jika kita bandingkan yang lebih kecil itu tentu saja P1, jadi kita akan mendahulukan dia. Nah, karena sudah tidak ada lagi proses yang tersisa, kita akan mendahulukan burst time dari P1 ini akan maju ya. Dari proses keempat akan maju sebanyak 2 langkah dari P1, dari burst time dari P1 5 ke 6, maka ini dia. Angka 6 ini menjadi pemberhentian dari proses pertama. Ya. Nah, setelah P1 berakhir, yang kita dahulukan lagi itu adalah P4 karena P4 memiliki nilai yang lebih kecil. Nah, sudah di itu P4 ini kan memiliki burst time sebanyak 4 ya. Maka kita akan majukan lagi 7, 8, 9, 10. Nah, angka 10 ini menjadi pemberhentian terakhir dari P4. Nah, karena P4 dan P1 telah selesai, di sini cuma tersisa P3 dan P2. Jika kita bandingkan lagi burst time itu, burst time yang paling singkat itu adalah P3 karena memiliki burst time sebanyak 8. Yang tadinya kita keluarkan, kini kita masukkan kembali di angka 10. P3 dengan burst time sebanyak 8, kita akan maju sebanyak 8 kali. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, angka 18 ini menjadi pemberhentian terakhir dari P3. Nah, karena sudah tidak ada lagi P1, P2, dan P3, yang tersisa itu adalah P4. Karena P4 memiliki nilai eksekusi yang paling panjang, tentu saja kita akan majukan sebanyak 9 langkah. Dari 18
kita mulai dari 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, itu menjadi pemberhentian terakhir dari P2 itu sendiri. Maka setelah ini kita sudah tentukan dari completion time ini. Maka ini dia tabelnya. Completion time itu adalah angka berapa yang menjadi pemberhentian dari proses sebelumnya. P1 itu memiliki completion time sebanyak 6, P2 sebanyak 27, dan P3 sebanyak 18, dan P4 sebanyak 10. Nah, di sini kita perlu menentukan PAT-nya. Di sini kita akan menentukan turnaround time dari proses ini. Nah, untuk menentukan turnaround time-nya terdapat rules-nya, itu completion time dikurang dengan arrival time, itu waktu tibanya. Maka P1 itu 6 dikurang 0 sama dengan 6. P2 dengan completion time sebanyak 27 dikurang 2 sama dengan 25. P3 sama dengan 18 dikurang 3 sama dengan 15. P4 sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, setelah kita menentukan angkanya, kita sudah tahu bahwa turnaround time-nya itu P1 memiliki turnaround time sebanyak 6, P2 sebanyak 25, P3 sebanyak 15, dan P4 sebanyak 6. Nah, kali ini kita akan menentukan lagi waiting time-nya. Waiting time sendiri itu memiliki rumus yang sama juga, yang dimana adalah turnaround time-nya akan kita kurangkan dengan burst time-nya itu. Ya, kita kembali lagi buat teman-temannya. Ini dia arrival time dan burst time-nya ya. Maka P1 kita sama dengan P1 itu 6 dikurang 6 sama dengan 0. P2 sama dengan 25 dikurang 9 sama dengan 16. P3 sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7. P4 sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Ini dia salah satu Gantt chart-nya yang lebih rapih ya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya itu, tentu saja rata-ratanya itu menghitungnya adalah, untuk menghitung rata-rata turnaround time, yaitu setiap jumlah turnaround time ini akan kita jumlahkan. Nah, P1 memiliki turnaround time sebanyak 6, P2 memiliki turnaround time sebanyak 25, dan P3 memiliki turnaround time sebanyak 15, dan P4 memiliki turnaround time sebanyak 6. Maka kita akan jumlahkan semua, yaitu 6 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 6 sama dengan 52. Nah, setelah kita menentukan penjumlahan dari turnaround time ini, kita perlu membaginya dengan jumlah proses kita. Nah, jumlah proses kita itu adalah P1, P2, P3, dan P4. Nah, jadi terdapat 4 proses. Maka hasil dari turnaround time ini kita jumlahkan dengan jumlah proses kita. Nah, jadi sama dengan 52 dibagi 4 itu sama dengan 13. Dan untuk menghitung rata-rata waiting time sama dengan rumus menghitung rata-rata turnaround time juga, kita perlu menjumlahkan setiap hasil dari waiting time proses kita dengan P1 sama dengan P1 memiliki waiting time sebanyak 0, P2 sebanyak 16, P3 sebanyak 7, dan P4 sebanyak 2. Kita akan jumlahkan, yaitu 0 ditambah 16 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 25, dan kita akan bagikan lagi dengan jumlah proses kita sebanyak 4, maka hasilnya adalah 6,25. Jadi itu teman-teman. Nah, saya akan memberikan sedikit penjelasan tambahan tentang penerapan shortest job first preemptive dalam kehidupan nyata. Yaitu yang pertama adalah
Dalam sistem operasi seperti Linux dan Windows, konsep dari algoritma ini digunakan secara tidak langsung dalam CPU scheduler atau penjadwal prosesor. Nah, walaupun tidak selalu memakai algoritma ini, prinsipnya itu digunakan untuk menentukan proses mana yang paling cepat selesai agar sistem bisa lebih responsif. Yang kedua ini adalah shortest job first preemptive. Ini biasanya digunakan dalam penjadwalan antrian pada hard disk atau SSD, terutama dalam algoritma I/O scheduling. Dilakukan dengan cara menyelesaikan permintaan I/O yang paling cepat dulu. Ya, misalkan itu dari file kecil atau dekat posisi dengan hard disk. Dan yang terakhir adalah dalam ponsel pintar, sistem operasi ini seperti Android atau iOS itu menerapkan prinsip yang mirip dengan shortest job first preemptive itu saat mengatur multitasking aplikasi seperti memutar musik, membuka pesan, dan menyalakan kamera dalam waktu bersamaan. Sistem akan memberi prioritas eksekusi kepada proses yang memiliki waktu respon cepat dan tugas singkat agar antarmuka terasa lebih cepat dan halus. Maka kesimpulannya adalah shortest job first preemptive adalah algoritma penjadwalan CPU yang berfokus pada efisiensi waktu dengan selalu mengeksekusi proses yang memiliki sisa waktu paling pendek. Dan itu dia materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.